Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Balik lagi di channel kita tercinta, Omah Reptil Nganjuk. Nah, kali ini saya lagi nyantai aja di siang hari ini. Dan lama sekali ya kita tidak jumpa di video-video kita. Kali ini kita mulai upload lagi nih ya. Jadi kita akan memberikan ya sesuatu yang bermanfaat mungkin buat teman-teman semuanya, khususnya subscriber Omah Reptil Nganjuk. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ala Omah Reptil Nganjuk ya, yang biasa saya lakukan di Omah Reptil Nganjuk, yaitu tentang leopard gecko. Nah, ini nanti kembali lagi ke topik-topik yang lama, cuman hari ini nanti saya akan membawa tema yang berbeda ini teman-teman. Oke, ini. Wah, ini adalah salah satu ya. Salah satu karena banyak sekali di Omah Reptil Nganjuk. Nah, ini adalah salah satu hewan luar negeri ya, khususnya di daerah pesisir kayak di Pakistan, India dan lain-lain. Nah, ini adalah leopard gecko. Wah, kali ini saya akan memberikan tutorial ya bagaimana cara memandikan hewan yang satu ini. Nah, tentunya mungkin cukup unik ya temanya pada siang hari ini, karena banyak sekali ini yang tanya, bisa nggak sih kalau leopard gecko itu dimandiin? Nah, teman-teman coba lihat. Karena ini kan hewan gurun ya, nah, berarti mungkin cenderung tidak suka air. Nah, tapi justru lebih baik dimandiin daripada dia kena kotorannya sendiri terus timbul virus. Wah. Jadi nanti kakak maksudnya kakak Sigit akan memberikan sebuah tutorial nih teman-teman ya. Bagaimana sih cara memandikannya? Nah, nanti memang ada sedikit faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Karena apa? Kalau kita nanti memandikan ngawur, dia bisa mati ini teman-teman. Nah, karena mungkin ketelan air dan lain-lain sebagainya, atau mungkin pernapasannya kena air dan lain-lain sebagainya ya. Bagaimana sih menanggulangi itu? Nanti kita akan di sini kita akan praktekkan nih teman-teman ya. Dari perlengkapan, terus kemudian apa saja yang disiapkan, sampai nanti kita praktekkan. Oke, kita mulai. Yang pertama ini yang perlu kita siapkan yaitu baskom saja seperti ini, baskom plastik. Nah, ini biasa dijual di toko-toko plastik ini teman-teman ya. Ini tempat buah, murah sih, mungkin sekitar 10.000 sampai 15.000. Ini ya, satu baskom. Terus kemudian kita siapkan tisu. Ini tisu nanti biasanya di Omah Reptil Nganjuk ini sebagai handuk nih ya. Handuk kalau dia selesai mandi, kita kasih tisu. Terus kemudian air. Nah, ini air mineral nih teman-teman ya. Air mineral, cuman di sini yang sudah dihangatkan, hangat-hangat kuku nih teman-teman. Nah, jadi sedikit hangat-hangat kuku. Tuh. Jadi nggak dingin amat, tetapi hangat-hangat kuku. Nanti kalau mungkin terlanjur matang airnya enggak apa-apa sih. Terus didinginkan sebentar, terus kemudian hangat, terus kemudian dimandikan di sini enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kita kasih yang hangat-hangat kuku. Oke teman-teman ya, langsung aja kita praktekkan. Nih, hewan ini memang cenderung bersih dan tidak bau sebenarnya teman-teman ya. Tetapi biasanya kalau dia menginjak kotorannya sendiri, mungkin ketika di kandang dan lain-lain sebagainya, terus dia membawa flek-flek kotorannya sendiri ini teman-teman ya. Ini nanti akan timbul virus. Jadi yang perlu kita bersihkan yaitu yang menempel-nempel di tubuhnya itu. Nah, ya dengan cara apa? Dengan cara kita mandikan. Oke. Kita taruh di baskom. Oke. Terus kemudian kita kasih air. Bagaimana sih ngasih airnya? Yang pertama, dia tidak boleh tenggelam kepalanya nih teman-teman ya. Jadi harus di bawah kepala. Ya, di bawah kepala yang jelas hidungnya nggak sampai masuk ke dalam air. Ada sih beberapa ngasih tips, mungkin mandikan langsung dimasukkan ke dalam ember yang airnya banyak, kemudian dia bisa berenang. Memang sih hewannya yang satu ini dia bisa berenang, cuman tidak direkomendasikan untuk mandi langsung air dengan kedalaman ember. Nah, di sini tidak direkomendasikan karena takut nanti kalau hidungnya kemasukan air dan mungkin setelah mandi dia bisa mati nih teman-teman ya. Jadi sedikit ada faktor yang perlu diperhatikan, yaitu tidak boleh melebihi kepala nih teman-teman. Oke, kita tuang air hangatnya.
Ini mandi nih teman-teman ya. Mandi sambil minum air dia. Oke, sekiranya cukup segini nih teman-teman. Nah, ini dia sudah kita rekomendasikan airnya tuh hanya sekuku saja, tidak bisa lebih, nanti kalau kepalanya tenggelam dia bisa mati. Oke. Nanti dari sini, nah dari sini kita usap pelan-pelan. Usap pelan-pelan sampai bersih. Kalau mungkin ada kotoran-kotorannya dan lain-lain sebagainya yang menempel di tubuhnya, nanti sampai bersih ya. Oke, jadi pelan-pelan ngusapnya, nggak perlu keras-keras. Oke, pelan-pelan. Nanti ini kalau hewan sejenis leopard gecko ini teman-teman ya, kalau kita rawat dia kebersihannya, kandangnya, terus kemudian dari hewannya sendiri, nah ini akan timbul hewan yang sehat nih teman-teman, seperti yang dilihat ini. Ini nafsu makannya luar biasa banyak karena yaitu karena dari kondisi kandangnya sudah bersih, terus kemudian hewannya kita rawat dengan telaten lah istilahnya seperti ini ya. Kalau seperti ini nggak telaten, waduh ini bisa-bisa terkena virus dan biasanya dia mengecil dan akan mati. Oke, ini teman-teman. Terus kalau sudah bersih seperti ini nih teman-teman ya, wah ini kalau bersih cakep sekali ini ya. Atau mungkin teman-teman yang ada di rumah nih yang ingin melihara leopard gecko bisa langsung aja di Mareptil Nganjuk, nah, atau di WA-nya juga sudah ada. Di sini banyak sekali nih teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa milih nih warnanya kayak apa, jenisnya apa. Di Mareptil lengkap nih. Mau umur berapapun kita juga punya. Oke, mungkin tidak usah lama-lama ya. Tidak direkomendasikan untuk mandikan leopard gecko itu lama. Jadi paling lama sekitar 5 sampai 10 menit. Oke. Terus untuk sabun sendiri, sebenarnya kalau sabun itu ya, kalau kita nanti nggak bersih, dia mungkin bahan kimianya masuk ke mulut dan lain-lain sebagainya, bisa mati. Tapi sebenarnya enggak apa-apa sih kalau kita pakai sabun, terus kemudian kalau setelah disabun terus kita bilas pakai air dengan bersih, sebenarnya enggak apa-apa. Cuman ada sedikit itu nanti takutnya kalau sabun bisa masuk ke mulut dan dia mati ini teman-teman. Jadi pelan-pelan, jangan mengenai bola matanya nih teman-teman ya. Oke. Jadi jelas nih ya teman-teman ya. Terus kemudian nih teman-teman, terus setelah ini nanti dia selesai mandi, tidak direkomendasikan untuk dijemur. Nah, meskipun dia ini hewan gurun nih teman-teman ya, tapi dia tidak kuat kalau terkena langsung sinar matahari. Nah, jadi di sini dia cenderung selalu sembunyi nih teman-teman, walaupun dia hewan gurun, tapi dia selalu sembunyi karena dia nggak akan kuat dengan pancaran sinar matahari. Jadi bagaimana sih cara mengeringkan? Ya ini kita pakai tisu. Nah, tisu kering ya, bukan tisu basah nih teman-teman ya. Nah, di sini ini tisu kering. Tisu kering seperti kita mengelap ya. Tuh, jadi pelan-pelan kita lap. Jadi tidak boleh atau tidak direkomendasikan untuk dijemur, teman-teman. Jadi mungkin kalau maksa jemur pun tidak di tempat yang panas. Jadi di tempat yang teduh. Mungkin nanti yang akan mengeringkan adalah mungkin udara semilir-semilir, itu nanti akan mengeringkan daripada basahnya dari mandi tadi nih teman-teman. Oke, ini silahkan bisa dilakukan rutin ya, minimal ketika membersihkan kandang dia juga harus dimandikan ya. Jadi nanti untuk menghindari virus-virus yang mana biasanya selalu menyerang leopard gecko nih ya, kalau dia tidak terkena virus, waduh itu untuk tingkat kesembuhannya sangat amat, istilahnya prosentasenya kecil sekali. Jadi minimal jangan sampai terkena virus. Jadi tiap hari kita harus telaten seperti ini ya, membersihkan kandang, terus makan polanya diperhatikan, kebersihannya, terus yang jelas hewannya sendiri juga harus bersih nih tuh. Ini kalau selesai mandi, waduh cakep sekali kan warnanya, bisa dilihat sendiri tuh. Ini sudah tidak ada kotoran ya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, ini karena sudah dibersihkan, sudah dimandikan. Tidak ada bercak-bercak yang bekas ya menginjak kotorannya sendiri, juga nggak ada. Kalau tadi memang sih, tadi banyak karena masih kotor dan baunya pun juga pasti menyengat kalau
dia masih kotor. Terus kalau kemudian dia sudah bersih seperti ini, nah, baunya pun sudah nggak ada, karena dia gimana ya, kalau kita selalu bersihkan kandang dia nggak bau kok teman-teman ya. Nih, oke, jelas saya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya tentang seputar leopard gecko, langsung aja komen di bawah. Nanti ingin dibuatkan tutorial apa sih Kak di Alaumah Reptil Nganjuk sih, bagaimana sih cara merawatnya, karena setiap breeder nih teman-teman pasti mempunyai trik sendiri untuk merawat hewan kesayangannya. Jadi nanti bisa rekomendasi dari Omah Reptil atau bisa rekomendasi dari breeder-breeder yang lain, silahkan. Jadi nanti kita ngikuti aja apa yang ada di komentar. Kalau katakanlah ingin mandikan gecko Kak, bagaimana caranya, terus ngasih makannya bagaimana, nanti bisa langsung di komen bawah. Nanti di video berikutnya kita akan buat videonya tutorial. Oke teman-teman ya, jika teman-teman minat, sekali lagi, nah ini di Omah Reptil tersedia banyak stok leopard gecko ya, dari yang umurnya 2 minggu sampai yang 2 tahun seperti ini, semuanya ada di sini, dan warna-warnanya atau jenis-jenisnya juga lengkap. Nanti silahkan aja di DM Instagram Omah Reptil Nganjuk atau di via WhatsApp Omah Reptil Nganjuk. Mungkin cukup itu ya perjumpaan kita pada video kali ini teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti kita akan berikan pengalaman kita lagi nanti tentang hewan apa sih yang belum kita review, atau mungkin tutorial apa sih yang belum kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Mungkin cukup itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sigit Alfian Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa.